Abang dan Mbak Hani, mungkin gimana cerita tentang 13 tahun silam kronologisnya, sedikit flashback tentang kejadian 13 tahun silam terhadap Bang Adnan. Jadi 13 tahun yang lalu kakak saya itu tertabrak yang pulang kerja. Pulang kerja tertabrak mobil. Itu posisinya dia masuk ke kolong mobil. Masuk ke kolong mobil, dia keseret lumayan jauh. Habis itu dia berhenti karena nabrak pembatas jalan. Jadi posisinya motornya mental. Abang saya posisinya udah di bawah mobil, udah di kolong mobil. Jadi pada saat itu langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya udah kritis, udah nggak sadar. Jadi dibawa ke rumah sakit, dia ngomong akan bertanggung jawab sepenuhnya. Gitu. Dibawa ke rumah sakit, Pelaku. iya, si NA ini akan bertanggung jawab sepenuhnya gitu. Dibawalah ke rumah sakit di daerah Jakarta Timur, cuma karena itu bukan rumah sakit besar, jadi pihak keluarga dan pihaknya dia mencari rumah sakit lagi yang alat-alatnya komplit gitu, karena di sini tuh dia nggak bisa menangani gitu. Ya cari rumah sakit, dapatlah daerah Bekasi Timur gitu, dapat daerah Bekasi Timur. Setelah ada pemeriksaan, ternyata kakinya kan patah sebelah kanan, kakinya patah, pembuluh darahnya pecah di kepala. Terus sama itu kan, kalau yang saya upload di Instagram tuh dia ada remuk ya mukanya, rahangnya juga sampai lepas kan itu. Ya itu setelah abang saya kritis 4 hari 5 hari ini, dia tuh baru bisa dioperasi. Baru dia bisa dioperasi. Itu pun maksudnya si anak ini pun ngasih uang nggak segamblang yang saya bilang di Instagram ya, itu dicicil. Jadi misalkan ada tagihan dari rumah sakit berapa dia bayar, ada tagihan dari rumah sakit berapa dia bayar gitu. Nah, setelah 1 bulan kejadian mungkin dia bilang sudah tidak sanggup untuk membiayai kakak saya di rumah sakit pada saat itu. Tapi posisinya pada saat itu kakak saya masih membutuhkan biaya yang banyak karena 2013 tuh belum ada BPJS ya, jadi masih pakai dana pribadi, dana umum gitu. Nah jadi buatlah perjanjian kalau dia sudah tidak sanggup untuk membiayai abang saya pada saat itu. Pada saat itu ayah saya menyetujui karena terdesak untuk bayar rumah sakit gitu. Untuk bayar rumah sakit, akhirnya ayah saya mau menandatangani surat perjanjian itu gitu. Nah tapi maksudnya ayah saya tuh nggak berpikir panjang bahwa mungkin berpikirnya udah cukup sampai di sini, nanti kesananya kakak saya sehat. Tapi ternyata setelah itu tuh abang saya kondisinya ada komplikasi-komplikasi lagi gitu, mulai penyakit-penyakit baru gitu akibat dari cedera kepala beratnya ini gitu. Sedangkan biaya yang dikeluarkan ini sangat banyak sampai detik ini ya Mas ya, makanya saya cerita ke sosmed saya gitu kan, karena saya tuh udah mulai apa sih ya, 13 tahun Mas, lumayan bukan lumayan lama lagi ya, lama banget gitu. Saya selama ini sama keluarga berjuang mati-matian untuk kakak saya, biaya sendiri gitu, kok dari dia tidak ada itikat baiknya. Saya kan hanya bilang itikat baiknya, tengoklah dulu, lihat kondisi Adnan yang sekarang gitu. Tapi kan dari dia pun tidak ada jawaban sama sekali sampai saat ini. Sampai sudah seviral ini pun dia tidak ada tanggapan sama sekali ke sayanya. Saya via DM, adik saya DM dari 2020 tidak pernah ditanggapi. Terus juga kakak saya pernah datang ke rumahnya waktu itu, cuma tidak ada apa ya, penerimaan yang baik gitu kan. Akhirnya saya mikir sampai detik ini, dia ngomongnya kan saya sangat terbuka tuh, saya sangat terbuka, saya sangat mudah dicari, tapi sampai detik ini omongannya itu tidak apa ya, tidak sesuai gitu. Sedangkan dia pun di DM tidak dibalas gitu, di chat tidak dibalas, dengan kondisi korban yang dia tabrak sudah separah ini gitu loh. Ini tuh dengan penyakit kakak saya yang sekarang tuh akibat dari cedera kepala beratnya ini jadi makin parah gitu. Dengan kakak saya sekarang lumpuh bagian sebelah kiri karena kista otaknya, sampai sekarang belum bisa makan gitu kan. Terus sampai yang saya upload di Instagram tuh sampai sekurus itu, karena hampir udah mau 2 bulan ini kakak saya nggak bisa makan.
nggak bisa makan, nggak bisa minum, jadi hanya lewat infus gitu. Nah ininya rusak karena alat bantu nafas, jadi ininya rusak sekarang gitu. Tapi nggak, maksudnya belum tahu sampai kapannya, cuma untuk saat ini dia belum bisa makan. Sedangkan saya waktu itu udah pernah bilang sama dia untuk itikat baiknya, lihatlah korban yang pernah dia tabrak dulu gitu. Tapi kan dia sampai detik ini tidak ada apa ya, tidak ada jawaban, tidak ada konfirmasi atau apapun untuk keluarga saya gitu. Makanya saya ada yang mau membantu gitu untuk kasus ini gitu dari Bang Rangga. Ya, mungkin gimana Bang kronologi secara hukumnya ya Bang ya, proses hukumnya ini udah sejauh mana Bang? Baik, baik. Jadi izin ya, saya juga di sini mungkin mengklarifikasi lah bahwa informasi yang beredar selama ini 13 tahun saya nyatakan di sini pada saat kejadian itu 10 Oktober ya. Iya. 10 Oktober 2013 kalau kita sekarang 30 September 2025 itu belum 13 tahun. Jadi masih 12 tahun kurang. Mungkin tepatnya pas 10 Oktober besok barulah tepat 12 tahun. Karena ini penting. Karena laporan ada masanya ya, Bang, ada Ya, expirednya ini ya, Bang, penting karena perbuatan pidana itu ada kadaluarsanya setelah 12 tahun. ya. Karena kenapa demikian? Karena menurut saya ini bisa dapat dikenakan ancamannya di atas 3 tahun. Ya, ini laka berat kan, menyangkut luka berat lah, cacat, ini termasuk cacat gitu kan. Jadi bisa dikategorikan ancamannya itu 5 tahun atau 10 tahun. Nah sementara di pasal 78 hukum itu sendiri, KUHP sendiri, ancaman yang dia diancam di atas 3 tahun itu expirednya 12 tahun. Nah itu penting. Jadi belum 13 tahun, belum juga 12 tahun. Mendekati 12 tahun. Itu yang pertama dulu, saya klarifikasi untuk itu. Jadi supaya mungkin nanti berita kedepannya belum 12 tahun lah. Mungkin seperti itu, bukan 13 tahun. Itu yang pertama. Nah yang kedua, langkah hukumnya tetap kita mengacu kepada proses yang pada saat kejadian yang 2013 itu. Kejadian itu menurut saya sangat penting ya, karena di situ awalnya pasti ada laporan di situ, ada laporan, ada penyelesaian katanya dengan tanda petik, ya kan? Berarti kan ada data-data di situ. Nah karena ini belum expired, kita mengacu kepada kejadian pertama kali. Nah kami kemarin sudah ke Satlantas Polres Jakarta Timur. Alhamdulillah responnya Kanitnya baik, ya Kanitnya baik responnya untuk menindaklanjutin segera persoalan ini. Ya menurut saya apakah dia empati terhadap permasalahan ini, karena ketika saya sampaikan foto korban langsung bereaksi beliau. Ada rasa yang menurut saya manusiawi lah, karena fotonya sudah dilihat ya, sudah mungkin di beberapa media sudah disebar kan ya. Nah per hari ini informasinya pihak Kanit mau mendatangi korban. Kemarin kami juga sudah sharing data ya untuk dia menindaklanjutin petunjuk-petunjuk yang kami berikan. Apa petunjuknya itu? Bisa jadi dia coba akan berkoordinasi, ini bisa jadi menurut saya ya, akan mencoba berkoordinasi ke Jasara Harja. Karena kami dapat informasi Jasara Harja itu sudah turun. Nah biasanya kan kalau klaim Jasara Harja itu turun, pasti kan ada lampiran itu laporan. Nah karena ini sudah cukup lama, kan mungkin data itu numpuk, ya kan? Nah oke lah, kita bantu kasih petunjuk biar beliau yang menelusuri itu. Selain minta informasi dari pihak korban, inilah saya belum tahu apakah sudah nyampe ke rumah atau belum, kita belum berkoordinasi, tapi kata dia kalau nggak pagi siang, itu kata Kanitnya. Nah yang kedua, kalaupun ya ini sudah expired karena 12 tahun kan, kita kan tidak bisa melanggar undang-undang. Karena memang jangka 10 hari ini masih ada, seharusnya
kalau gercep tindakannya, ini bisa diproses dengan jangka 10 hari. Entah itu nanti dipanggil, ditangkap, diproses, pengadilan, segala macam. 10 hari waktu itulah yang kita punya. Ya kalau secara keinginan kita seharusnya bisa ya. Tapi mungkin prosedur administrasi mungkin kita paham. Anggaplah ini tidak bisa diproses lagi lah. Karena sudah melampaui 12 tahun. Tapi kan bisa buat laporan baru. Nah ini, kalau kita buat laporan baru persoalan tersendiri nantinya. Oke. Tapi bukan itu langkah kami ambil. Kami akan gugat secara perdata. Tapi emang apa yang dibutuhkan lagi sama polisi, Bang? Yang dibutuhkan jelas data pasti ya. Data itu tadi, karena petunjuk tadi itu dari Jasara Harja, kan kemungkinan Jasara Harja itu minimal dia punya dokumen. Kemudian dari rumah sakit, kami sudah sampaikan itu, dari CT scan dari kejadian 2013, itu sudah kami lampirkan. Nanti kan tinggal kerjaannya Pak Kanit lah, kasarnya mereka sudah lebih paham lah mungkin petunjuk-petunjuk gitu kan. Apalagi yang berhubungan dengan laka lantas, memang kerjaannya mereka itu. Nah, nanti minimal dapat data dari Jasara Harja, dari rumah sakit, itu akan ditelusuri mungkin oleh pihak Lantas Jakarta Timur. Kalaupun tadi saya bilang, secara waktu sudah melampaui, karena 10 hari kita coba dapat memahami sendiri deh. Ya, secara penilaian kita ini 10 hari mampu nggak sih kan gitu kan? Kalau keinginan kami sih seharusnya mampu, Iya. kan gitu. Tapi oke lah, kita anggap tidak mampu lah 10 hari itu. Ya kita akan gugat secara perdata. Data. Kita gugat secara perdatanya, karena itu juga diatur di undang-undang itu sendiri. Oh, iya. Ya, Pidananya ada ganti best. ruginya, ya, ada ganti ruginya secara perdatanya. Ya tetap kita gugat nanti si NA ini, si artis ini. Dan juga mau nggak mau ya kita tarik juga nanti Polres Jakarta Timur sebagai tergugat karena lalai kan. Ini kita mau kejar. Jadi langkah itu yang menurut kami, menurut dari tim kuasa hukum yang akan mau kami tempuh seperti itu. Terkait laporan baru nanti menurut saya punya problematika tersendiri nantinya. Itu seperti itu. Tapi awalnya emang setelah melaporkan gitu, kenapa nggak cepat-cepat keburu diproses? Mungkin itu pada waktu itu apa sih yang terjadi sih? Oke, kita coba flashback ya. Iya. Walaupun kejadian itu saya belum jadi pengacara itu 12 tahun yang lalu kan Oh, gitu. gitu. Coba kita flashback lah ya. Iya. Berdasarkan informasi yang kami terima, pada saat kejadian itu standarnya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyelidikan. Karena ada pihak kepolisian yang mendampingi ke rumah sakit katanya. Oke. Oke. Ada pihak kepolisian yang mendampingi ke rumah sakit karena rumah sakit Pondok Kopi Jakarta Timur ya. Rumah sakit Islam ya. Rumah sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur kurang alatnya, dirujuklah ke Rumah Sakit Mitra Bekasi ya. Rumah Sakit Mitra Bekasi. Nah, disitulah dilakukan operasi. Berarti standarnya kan sudah berjalan dulu nih. Ada pihak kepolisian. Seharusnya itu timbul laporan. Seharusnya timbul laporan dan menurut saya pasti timbul laporan itu. Ya, kemudian setelah itu adalah negosiasi lah Sama pihak dari pihak NA. Oke. Nah, informasi dari yang kami terima dari pihak keluarga ada angka 185 juta katanya. Tetapi kita klarifikasi 185 juta itu adalah uang yang dibayarkan untuk membayar administrasi rumah sakit. Dengan total 500 juta ya. Dengan total 500 juta. Jadi sisanya kami yang bayar nih. 185 itu menurut informasinya NA yang bayar. Tapi sebatas hanya biaya rumah sakit ya, operasi, obat, segala macam, ruangan gitu ya. Itu NA yang ikut terlibat angka 185 dengan total 500 juta. Sisanya kita yang bayar. Kemudian sebulan kemudian ya, sebulan kemudian NA ini menyampaikan kepada pihak keluarga kalau saya sudah tidak sanggup. Saya sudah tidak sanggup, disitulah mungkin ya dianggap titik kunci atau berlarut-larutnya sampai sekarang ini permasalahan. Karena dia sudah tidak sanggup, dia menawarkan perdamaian. Dia menawarkan perdamaian untuk menyelesaikan ini. Saya belum bisa menyampaikan informasi karena datanya kurang saya. Apakah ada pihak kepolisian pada saat perdamaian itu atau tidak? Yang dapat informasi saya ada, tapi kan itu harus saya cross check lagi nanti. Ya, dia perdamaian itu mengajukan untuk menyelesaikan dan sedikit mungkin bahasanya tidak dapat dituntut lagi ya, tidak melakukan apa bahasanya? Berdamai dan tidak dapat menuntut lagi. Nah, berdamai dan tidak dituntut lagi dianya.
dengan uang yang diberikan kepada kita sejumlah 40 juta. Dengan hanya 40 juta dia pengen nggak dituntut lagi. Informasinya seperti itu yang kami terima. Oh. Ya, ada lagi. Sampai sekarang dokumen perjanjian ini pun kami belum pegang. Keluarga nggak dikasih pada saat itu. Oke, itu. Jadi ketika dia meminta berdamailah, ya dengan uang 40 juta itu dianggapnya selesai. Dan begitu juga, ini mohon maaf saya, begitu juga mungkin pihak kepolisian juga menganggap ini selesai. Ya, tetapi sampai saat ini inilah kejadian. Kalau saya melihat secara hukum, perdamaian itu terkategori cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Pertama, yang mendandatanganin perjanjian itu seharusnya kan antara pihak. Antara Adnan dan Nadia. NA dalam hal ini ya, Iya. seharusnya begitu. Karena Adnan ini sudah cukup umur. Dia dapat bertindak secara hukum, kecuali dia di bawah umur. Oke. Ya, seharusnya perjanjian itu dilakukan oleh Adnan dan NA. Seharusnya. Oke, yang kedua, Adnan ini kan sebagai korban dia kan nggak mati, nggak meninggal dunia, masih hidup. Ya kan? Seharusnya nunggu sadar dulu, Baru dibuat perjanjian. baru dibuat perjanjian. Masuk banget. Ini menurut saya loh, pendapat hukum saya ya, analisa hukum saya. Seharusnya tunggu si Adnan sadar dulu, si korban sadar dulu, baru buat perjanjian. Ataupun minimal kali dia buat perjanjian di hadapan orang tuanya, tetapi disaksikan sama korban. Dan itu ada dokumentasi. Nah itu yang kenapa saya bilang cacat secara hukum ini perjanjian. Tetapi secara pidana, perjanjian itu tidak menghilangkan perbuatan pidana seseorang. Seharusnya masih dapat diproses. Apalagi ini menyangkut nyawa. Kurang lebih seperti itu. Jadi perdata mungkin untuk perdatanya itu apa yang mau digugat Bang? Ya perdata jelas pasti ganti rugi. Ya ganti rugi kan, karena perdata kan lebih ke situ dominannya kan. Kita pasti akan nuntut ganti rugi. Tapi maksudnya apa yang bisa di counter? Apakah dari perjanjiannya yang mungkin nggak ditepati atau seperti apa? Kan soalnya kan Bukan, kalau saya perbuatan melawan hukumnya. Perbuatan melawan hukumnya, karena di Undang-Undang Lalu Lintas Jalan itu kita kan mengacu pada undang-undang. Ya, boleh saya bacain ya? Saya sebentar. Kita supaya dapat poinnya nanti. Oke, di pasal 236 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Oh, oke. Jadi kita suruh lempar nih keputusan pengadilan biar hakim itu nanti yang dapat memutuskan. Masuknya kita kepada perbuatan melawan hukum tadi. Bisa kerugian materi, bisa juga kerugian imateri. Itu yang rencana mau akan kami tempuh jika pihak dari sana itu tidak datang dengan secara baik-baik, ya, tidak meminta maaf, datang secara ke keluarga, bukan berarti menantang atau cenderung mengabaikan bahwa dia ini selesai karena tanggung jawab saya segala macam. Itu haknya dia, tetapi kami punya hak sendiri juga. Seperti itu. Jadi gimana Mbak Hani sejauh ini keluarga sana udah menghubungin atau udah ada berusaha pendekatan gitu? Kalau pendekatan saya tambahin ya, pendekatan sih informasi yang berkembang sampai sejauh ini, langkah-langkah kita juga, kita sudah WA ini yang bersangkutan. Centang 2, checklist 2, tapi no respon. Dibaca. Mungkin lawyer to lawyer Bang? Nah sebentar, ya belum respon. Yang kedua, DM, Instagram. Ya keluarga juga sudah berupaya ya mend-DM Instagram, tetapi yang dibalas tetangga kita ya. Iya. Tetangga kita yang dibalas, bukan mereka. Dia berjanji akan Tektokannya ke tetangga kita gitu. Tetangga kita. Nah, per kemarin semalam lah ya, kami dapat kayak story itu ya.
Iya. ya story dari Instagram yang bersangkutan. Dia memberi caption gitu ya, sedang berkonsultasi secara hukum dengan latar belakang mungkin ya ada 3 orang yang disebutnya kawan lama dan diskusi hukum, ya mungkin konotasi kita dia sedang berkonsultasi secara hukum. Saya nggak tahu maksud itu, tapi yang jelas saya bilang kalau dia menantang, saya dengan semangat untuk melakukan itu. Jadi selama ini Mbak Hani atau Abang nggak tahu mereka punya lawyer, tapi baru tahu kemarin bahwa Saya nggak tahu itu mencoba, lawyernya mencoba. atau ya mencoba tadi ya. Ada bisa fotonya nggak? Nanti kita sama-sama coba apa namanya menganalisa deh, ya. Mana fotonya? Oh ini sama saya ada. Sebentar. Nih, oke, kita coba bisa ditunjukin. Itu foto Nadia ya. Ya, captionnya dibaca. Oh, Bang Tommy ya? Ah, nggak tahu saya itu. Kalau yang kenal berarti pengacara, bukan? Atau siapa itu? Bukan katanya. Ini captionnya kita baca. Coba, ini yang menurut saya tadi yang kita diskusikan. Diskusi hukum bersama sahabat lama, Nadia Almira. Kita coba artikan sendiri dah. Dan ini baru kemarin informasinya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terus yang diceritain mungkin seru, malah bagus tuh waktu kejadian tabrakan itu. Kenapa katanya nabrak itu karena dia mau ngejar cowoknya. Ya, ini Iya, mungkin itu kan gimana bisa Jadi diceritain? kalau menurut ceritanya dari keluarga dia, dari keluarga Siana ini, jadi dia tuh mau ngejar apa? Ngejar dulu mungkin masih pacarnya kali ya. Iya. Pacarnya tuh naik motor sport. Dia kejar dari belakang. Mungkin karena mobil sama motor kalah kali ya Mas ya. Jadi dia ngejar ngebut kenceng. Kalau menurut kesaksian apa sih ya, saksi-saksi di sana tuh ya, sampai bunyinya tuh kenceng banget pas tuh kejadian abang saya keseret tuh bunyinya kenceng banget gitu. Terus begitu mobilnya udah nggak bisa jalan dia baru keluar dari mobilnya gitu. Nah terus setelah itu pada saat itu sih yang saksi ngomong ke keluarga tuh dia mengaku dia anak jenderal. Saya akan bertanggung jawab saya anak jenderal. Itu menurut kesaksian para saksi di situ. Cuma pada saat itu kan maksudnya ibu tuh mau dibuatkan bukti gitu ya. Cuman kan saksi di sana nggak mau keseret gitu, nggak mau ke bawah gitu. Makanya kenapa dia tadi kan udah dikerumuni warga gitu ya. Mungkin karena ada omongan itu jadi warga mau narik diri, mundur. gitu kan, akhirnya dia ngomong dengan dia mau bertanggung jawab pun dibawalah ke rumah sakit. Tapi faktanya anak jenderal bener. Nggak tahu deh. Tahu kalau Informasinya mungkin teman-teman media tahu. Kita juga belum paham. iya. Ya mungkin bagi saya, mungkin kalaupun dia bukan anak jenderal, mungkin menyelamatkan diri dari amukan. Karena kan kalau udah kayak gitu pasti kan masa responnya pasti berlebihan nanti. Seperti itu. Kami nggak tahu dia benar anak jenderal atau tidak. Lagi kan waktu itu dia nabrak masih umur 19 tahun ya. Iya, 19 tahun. Kondisi Adnan sejauh ini maksudnya ada perkembangan apa? Oh iya sebenarnya ya, saya juga mengklarifikasi ini karena sudah menyebar juga di media sosial. Adnan ini sampai sekarang ya, kenapa keadaannya seperti ini? Ini kalau dari rekam medis, ini runut dari tahun 2013. Ya, karena 12 tahun lah ya, kita anggap 12 tahun itu kan memang ada yang disebar media sosial tuh statement-statementnya atau komentar-komentarnya. Wah itu kan bisa aja di kejadian yang baru gitu kan, misalnya motor jatuh lagi gitu kan. Nah kondisi keadaan Adnan korban sampai saat ini itu kalau dari rekam medis itu runut dari 2013 dan tidak ada kejadian lagi, entah itu jatuh dari motor atau apapun tidak. Jadi kondisi sekarang ini fisiknya dia ini itu runut Pure dari di 2013 berdasarkan rekaman medis kita. Untuk rumah sakit sendiri di mana? Sekarang gimana? Rumah sakit mana? Mina Granisa.
sekarang di Rumah Sakit Hermina Wisata. Kenapa? Karena di sininya otaknya itu ada pendarahan. Kita coba sampaikan juga ya. Ini kondisi pasca ini masih operasi. Itu kepalanya balakan. Korban. Iya. Ya. Oke. Ini. Oke. Ini pada saat kejadian, pada saat kejadian ini ya. Ya, ini pada saat kejadian. Itu Ya Allah. saat kejadian pertama ya. Ya. Kondisi kejadian Dan pertama kondisi ya. terbaru sekarang yang saya bilang pendarahan otak. Ini kondisi sekarang. Fisik tubuhnya. Kelihatan kan? Kelihatan ya. Tapi dari 2013 itu Ini pendarahan emang Itu di bagian kanan samping atas telinga. Ya, Iya. iya. Itu bekas jahit juga di sini. Seperti itu. tapi dari 2013 itu emang selalu di atas tempat tidur ya, nggak bisa di atas. Oke, cerita. Kalau misalkan sebenarnya dari yang kecelakaan itu kan 1 tahun masa pemulihan ya, jadi kan Iya. abang nggak bisa jalan, nggak bisa makan, karena kan rahangnya copot ya. Rahangnya copot. Iya, pen di mukanya itu udah ada 9. Iya, terus di kakinya juga ada pen. Terus karena si pecah pembuluh darahnya ini ternyata ada mulai penyakit barunya gitu. Jadi retak, dia kan cedera kepala berat maksudnya ya. Jadi masuklah virus ke dalam otaknya itu loh, ada meningitis. Nah yang kita baru tahu ini ternyata dari meningitis itu ada cairan ngumpul di dalam otaknya, terjadilah kista otak. Adanya kista otaknya sekarang gitu. Makanya kenapa kondisinya bisa separah sekarang ya karena ada kista otaknya itu. Jadi kan kondisi sekarang lumpuh sebelah kiri. Terus abang juga belum bisa makan, abang tuh masih cuma minum susu atau enggak ya minum air putih biasa, atau enggak benar-benar perawatannya mesti khusus ya mas ya, namanya gimana ya, cedera kepala berat gitu kan. Apalagi orang tua saya juga kan pernah stroke, ibu pernah stroke, mungkin ya gimana ya mas, namanya kepikiran mungkin ya harusnya anak gua hidupnya normal gitu kan, kok sekarang jadi kayak gini gitu. Itu pun dari 13 tahun benar-benar nggak 12 berhenti. tahun. Ya 12 tahun nggak benar-benar nggak berhenti gitu, nggak berhentinya tuh benar. Nanti di rumah berapa bulan masuk rumah sakit dirawat, nanti di rumah berapa bulan masuk lagi rumah sakit dirawat, itu pun tiap bulan masih sering kontrol. Itu kalau misalkan dokter nyoba untuk nurunin dosis obat kejangnya, kejang lagi dirawat lagi, sampai yang terakhir tuh kemarin kan pembuluh darahnya udah pada pecah kan, yang di tangan dan di kaki tuh, tangan kakinya sampai saat ini masih bengkak ya mas, karena pembuluh darahnya pecah. Jadi kemarin tuh coba infus langsung di sini, di jantungnya, jadi dijahit, dimasukin ke dalam sini. Maksudnya sampai separah itu kondisi kakak saya, dia pun masih tetap belum ada itikat baik untuk menjenguk atau menengok pun tidak ada. Padahal maksudnya dari pihak keluarga sangat-sangat iya gitu, welcome, sangat welcome gitu, nggak yang menuntut dia harus gimana, kita tidak gitu, hanya tengok saja dulu, lihat dulu kakak saya kondisinya tuh saat ini seperti ini gitu. Tapi sampai detik ini tidak ada jawaban. Oke, terus tapi kabarnya sempat kerja. Ya, Kerja ceritakan itu dia. jadi gini ya mas ya, mungkin dia melawan keterpurukannya ya mas ya, namanya kecelakaan hebat gitu. Terus kakak saya ini kan tulang punggung, tulang punggung. Jadi setelah kecelakaan itu saya lulus SMA ya mau nggak mau saya yang menggantikan peran kakak saya gitu. Mungkin dia mau bangkit dari keterpurukannya, dia mencobalah kerja. Itu pun baru 3 hari kerja, kejang, akhirnya dibawa ke rumah sakit, barulah terdeteksi kena meningitis karena si cedera kepala berat ini. Tapi maksudnya waktu kerja gitu udah bisa bangkit dari tempat tidur atau Udah. Tapi masih diantar ibu. Diantar Pulang ibu. pergi tuh masih ibu pakai yang alat antar. bantu tongkat itu? Enggak, udah jalan normal. Udah jalan normal. Cuman parahnya ini karena si meningitisnya dan si kista otak ini. Oh. Akibat Pendarahan di otaknya ini. iya, pendarahan di otaknya ini. Itu diagnosa meningitisnya itu kapan? 1 tahun setelah kecelakaan. 1 tahun setelah kecelakaan. Baru terdeteksi. Baru terdeteksi. Adanya virus yang masuk ke dalam
tempurungnya kan agak retak ya. Oh. Tapi maksudnya ada pernyataan dari dokter nggak sih bahwa meninggal sini disebabkan Iya, karena kecelakaan? Ada. Ada. Ini kan kita juga ada bukti dari apa sih, dari rumah sakitnya gitu kan, ada runutan dari Rekam CT scan, medis ya? iya rekam medisnya dari 2013, 2014, 2015 itu semuanya ada. Sampai detik ini masih ada terakhir. Mungkin terakhir penutup closing, harapan terakhirnya dari proses hukumnya kedepannya berharap seperti Oke, apa? saya dulu ya untuk mungkin Iya. sampai sana nih. Ya kalau kami sih berharap ya datanglah secara baik-baik. Ya datang secara baik-baik. Saya pernah menyampaikan di salah satu media ya, walaupun tadi rekam. Saya bilang sama media itu, hanya orang yang nggak punya hati melihat keadaan itu nggak iba. Tadi kan saya udah kirim foto-fotonya, pasti kan kesentuh hati. Kalau kecuali dia nggak punya hati, dianggap tuh biasa. Kami minta datanglah baik-baik, ya datang baik-baik. Kita ini kan orang timur lah. Minta maaf itu 4 huruf, tapi berat, tapi ringan gitu kan. Tergantung bagaimana yang mau mengucapkan itu nanti. Itu menjadi pertimbangan bagi kami. Kita duduk bareng, bagaimana kita lihat kondisi, solusinya ke depan seperti apa, kita duduk bareng secara bersama-sama. Kita nggak ada paksaan, kita maunya itu hati ke hati kita bicara. Kedua, terkait tadi yang disampaikan apa story Instagram tadi segala macam, itu kan hak dia. Kalau dia mau menggunakan jasa pengacara atau apapun yang terkesan mau berlawan berhadapan dengan kita, Abang siap. dengan senang hati saya semangat banget. Karena saya nggak dibayar. Ya, Oh, saya- pro bono, Abang. oh iya, saya cuma-cuma untuk membantu. Saya bilang, hanya orang yang nggak punya hati melihat keadaan seperti itu. Tapi kalau memang misalnya direspon dengan respon yang berhadapan-hadapan, ya kita dengan senang hati terbuka. Ini kan juga langkah-langkahnya saya sedikit saya sampaikan. Kalau harapan dari keluarga berarti Ya, maksudnya ini kan untuk saat ini berat ya, masih beratnya karena kan yang kerja hanya saya sendiri. Ayah tuh bantu ibu untuk ngurus abang gitu, karena kan abang sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, hanya diajak ngomong pun respon tapi hanya gerangan tangan dan mata aja gitu. Jadi ibu tuh butuh peran ayah di rumah karena udah nggak kuat ngangkat-ngangkatnya, karena kan kalau ganti pampers harus ngangkat abang gitu kan. Jadi untuk saat ini kami keberatan di emang biayanya gitu. Saat ini kan kayak ibu harus panggil tiap hari suster untuk ganti perban jahitannya itu, karena ibu belum bisa ganti sendiri kan. Terus juga pampersnya tiap hari, makannya abang, susunya abang, itu tuh benar-benar kewalahan gitu. Kewalahan karena selama ini kan kita menanggung sendiri dan dana pribadi gitu. Karena kalau sekarang tuh udah benar-benar apa ya, di titik capek, lelah iya gitu. Ya berharapnya tingkat baiknya aja, lihat dulu kondisi Adnan saat ini gitu. Sama tanggung jawabnya aja sih. bayar. Iya gitu. Siap. Thank you. Oke, terima kasih abang-abang sekalian. Untuk artis